Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam Warta Parlemen selama sepekan. Kader PDIP Said Abdullah mengklarifikasi soal bagi-bagi amplop di masjid. Mahfud MD rapat bersama Komisi 3 DPR membahas kasus TPPU di Kementerian Keuangan. Komisi 10 DPR prihatin atas batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengklarifikasi video yang viral di media sosial soal bagi-bagi amplop berlogo PDIP beserta wajahnya di dalam sebuah masjid. Said mengklaim bahwa kegiatan bagi-bagi tersebut rutin setiap tahun dilakukan olehnya di masjid milik orang tuanya itu. Viral di media sosial soal dugaan money politik yang terjadi di sebuah masjid di kota Sumeneb, Jawa Timur. Amplop dengan gambar logo PDIP serta kadernya Said Abdullah yang juga sebagai ketua Banggar DPR ini dibagikan kepada jamaah masjid dengan nominal Rp300.000. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengklarifikasi video yang saat ini tengah menjadi perbincangan di publik itu. Dirinya menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu ajaran agamanya yang wajib dilakukan. Lebih luas, Ketua Banggar DPR itu juga mengatakan kegiatan tersebut rutin dilakukannya setiap tahun. Selain itu, Said menepis telah melakukan kampanye lebih dahulu sesuai dengan yang telah diatur oleh KPU dan Bawaslu soal waktu kampanye. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang menurut hemat saya seakan-akan mencuri setat, melanggar kampanye. Tidak ada sesuatu pun. Bahkan hukumnya itu rukun Islam. Dari sisi kapasitas saya sebagai anggota DPR, di situ juga sebelumnya ada reses saya lakukan. Dan setiap reses bagian dari accountability saya umumkan ke publik. Kalau saya terima 400 juta, saya bagi ke musola, bagi ke masyarakat. Lah kenapa itu juga tidak dimuat? Itu juga jadi tanda jam besar. Saya tidak ngerti tagar 99 partai sokmek gitu. Apa sesungguhnya yang mau dicapai dengan itu? Apakah kalau saya layani secara hukum, dia merasa senang? Atau kalau kita membantu orang yang tidak mampu, dia merasa tidak suka. Atau DPR itu selalu berbuat sesuatu ke masyarakat, ketika dekat dengan masyarakat salah, ketika tidak berbuat sesuatu dengan masyarakat, DPR-nya lebih salah lagi. Begini salah, begitu salah, kata lagunya Maya Romantil. Nah, gua suruh ngapain saya ini sesungguhnya? Dari Jakarta, Andi Rezaldi Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Bapilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan pembagian amplop berlogo PDIP yang dilakukan kadernya, yakni Said Abdullah, bukanlah sebuah money politik atau politik uang. Menurutnya pembagian amplop yang dilakukan Said Abdullah merupakan wujud kasih terhadap para jemaah yang selalu meramaikan masjid mendiang ayahnya di Sumeneb, Jawa Timur. Meski begitu, Bambang Pacul mengaku paham betul dengan keresahan yang beredar di masyarakat lantaran amplop yang dibagikan di masjid tersebut dinilai kurang cocok dan memuat logo partai. Ketua Bapilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan pembagian amplop berlogo PDIP yang dilakukan kadernya yakni Said Abdullah bukanlah sebuah money politik atau politik uang. Menurutnya pembagian amplop yang dilakukan Said Abdullah merupakan wujud kasih terhadap para jamaah yang selalu meramaikan masjid mendiang ayahnya di Sumeneb, Jawa Timur. Meski begitu, Bambang Pacul mengaku paham betul dengan keresahan yang beredar di masyarakat. Lantaran amplop yang dibagikan di masjid tersebut dinilai kurang cocok dan memuat logo partai. Masjid itu kan punya bapaknya Pak Said, kan gitu loh. Mungkin Pak Said lagi ini nggak ada money politik, nggak ada usaha dengan pemilu nih. Tapi Pak Said sebagai putranya anggota PDI Perjuangan kemudian membagi uang di masjid itu sebagai bagian dari perasaan dia yang terbentuk bagi. Cuma yang di mungkin nggak cocok karena ada gambarnya PDI. Itu cuma Pak Said sambil menunjukkan aku orang PDI. Cuma
Kalau kalian bagi 300-an nggak ada gambar videonya, namanya nggak akan protes kan? Karena itu masjidnya Pak Said. Iya, masjidnya bapaknya Pak Said tepatnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Pacul mengaku prihatin dengan ditetapkannya anggota Komisi 3 DPR RI Ari Egani Ben Bahat sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa 28 Maret 2023. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Pacul mengaku prihatin dengan ditetapkannya anggota Komisi 3 DPR Ari Egani Ben Bahat sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa 28 Maret 2023. Bambang Pacul mengaku telah mendapat informasi terkait penetapan tersangka anggotanya tersebut, namun dirinya hanya bisa prihatin dan menyerahkan persoalan hukum kepada pihak berwenang. Sebelumnya, Ari Egani Ben Bahat ditetapkan sebagai tersangka bersama suaminya yang merupakan Bupati Kapuas, Kalimantan Selatan, Ben Ibrahim S. Bahat. Penetapan tersangka keduanya diduga atas kasus penerimaan suap dari sejumlah pihak terkait kedudukannya sebagai penyelenggara negara. Tentu sebagai Ketua Komisi 3 saya dilapori. Tetapi ketika dilaporin, posisikan sudah tersangka. Apa yang bisa kita lakukan, tentu saja kita prihatin melihat sahabat di Komisi 3 terkena persoalan hukum. Keprihatinan ini hanya bisa diungkap dalam keprihatinan. Kita berduka untuk itu. Tapi kita juga tidak bisa apa-apa karena pasal 1 kita Undang-Undang Dasar 45 ayat 3-nya, negara kita ini negara hukum. Mari kita lihat proses hukumnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menanggapi santai terkait kemungkinan adanya peluang koalisi besar. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan situasi partai politik hingga saat ini masih berjalan dinamis, sehingga belum ada hal yang dapat disimpulkan, terutama terkait wacana pembentukan koalisi besar. Dirinya menyebut hingga kini belum ada satupun koalisi yang mendeklarasikan lengkap siapa pasangan capres dan cawapresnya, sehingga semua kemungkinan pasti terjadi. Yandri pun mengatakan pihaknya masih terbuka dengan partai politik lain, terlebih lagi menjaga komunikasi dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Ya kalau mengajak kan biasa sekarang kan. Semua ngajak, ini ngajak, itu ngajak biasa. Namanya ngajak kan, biasa itu. Dalam sekali lagi ini masih sangat dinamis, semua masih bisa terbuka, siapa bergabung dengan siapa yang diajak, siapa yang ngajak itu biasa. Jadi tidak ada hal yang tabu dalam proses Pilpres. Semua masih sangat memungkinkan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 3 DPR mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli di Komplek DPR Senayan, Jakarta. Yasona menyampaikan ada beberapa undang-undang prioritas nasional yang memerlukan pembahasan lanjutan dengan Komisi 3 DPR RI. Usai menggelar rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan pemerintah bersama DPR akan memprioritaskan penyelesaian rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang rencananya akan digabung dengan Undang-Undang Psikotropika. Yasona berharap Undang-Undang Narkotika dapat selesai sebelum tahun 2024 untuk menjadi peninggalan Komisi 3 DPR dan Kemenkumham di periode ini. Terlebih rancangan Undang-Undang Narkotika merupakan salah satu rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas jangka menengah periode 2020 hingga 2024. Ada keputusan dari Komisi 3 dan pemerintah. Jadi supaya dia nanti terintegrasi lebih bagus, supaya definisi dari nanti di Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika itu kan menjadi satu. Nah, sudah ada masukan-masukan dim dari fraksi-fraksi, nanti kami lihat. Kalau dia nanti sejalan dengan, sudah sesuai dengan
prinsip penggabungan undang-undang narkotika dan psikotropika itu kami masih inkorporasi aja dalam ayat-ayat dan pasal-pasalnya nanti. Kita harapkan ini bisa cepat selesai, nanti Pak Dirjen PP ada, nanti bisa dia terus menindaklanjuti, ya. Dan saya sudah sangat lama menunggu undang-undang ini. Sejak periode pertama saya sudah mencoba menggulirkan undang-undang narkotika ini. Utamanya juga tadi didukung oleh Komisi 3, utamanya ya kalau pemakai itu kita rehabilitasi aja. Ketimbang masuk di dalam jadi persoalan yang dia pemakai di dalam, lama-lama jadi kurir, lama-lama jadi master. Jadi lebih bagus kita rehab. Nah, tentunya nanti harus kita pikirkan anggaran rehabilitasi, memberdayakan rumah sakit daerah, kementerian sosial untuk panti-panti pembinaan rehabilitasi pengguna. Karena kita lihat sekarang jumlahnya makin hari makin mengerikan. Lebih lanjut, Yasona menyebut akan terus melakukan pendekatan antar kementerian, lembaga, dan DPR untuk menyusun daftar inventarisasi masalah dari beberapa rancangan undang-undang yang masih pending dan diharapkan dapat segera selesai. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Komite TPPU yang juga sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa dirinya bekerja berdasarkan data dari intelijen negara. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD saat rapat bersama Komisi 3 DPR pada beberapa waktu yang lalu. Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat rapat bersama Komisi 3 DPR untuk mengklarifikasi transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah. Dirinya menjelaskan beberapa kasus yang pernah diungkapkannya dalam menegakkan penegakan hukum. Lebih luas, Mahfud MD juga mengklarifikasi kepada beberapa anggota Komisi 3 DPR yang sempat panas atas polemik tersebut. Apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu satu, ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara? Saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden dia. Bertanggung jawab presiden. Bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya. Bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun Pak BIN nyampaikan, bukan ke Presiden, tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus enggak boleh gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara. Karena apa? Ya. Karena saya bekerja berdasar info intelijen. Misalnya ada kayak gini, saya enggak bocorkan di sana, tapi tahu besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini. Kekuatan polisi yang diperlukan segini. Sehingga saya enggak perlu rapat tuh kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya enggak boleh ngomongkan gitu? Tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan nih di WA saya nih, info intelijen, Pak besok nampaknya ada demo di sana Pak. Oh iya Pak, sudah itu korlapnya ini kekuatannya segini aja Pak. Cuma cukup di Polsek, cukup di Polres atau harus di Mabes. Kalau sudah perlu Mabes, saya undang rapat. Dan itu info intelijen, masa enggak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun, Pak Budi Gunawan, tugas dia bukan wahan Menko Polhukam, tapi selalu ngelapor resmi malahan kepada saya. Ya. Nah oleh sebab itu, saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Nih, umumkan dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria. Yang sampai sekarang bebas di pengadilan kita tangkap lagi.
Karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Lukas NMB, ketika ditersangka ngamuk-ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan, uangnya di freeze. Kalau tidak begitu, Anda bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun. Itu sudah tidak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Verdik Yunandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Verdik Yunandi. Melindungi Setia Novanto kan? Nggak boleh dia ini, lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu, kita nih sama, saudara. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan tak terima saat dirinya coba dibenturkan dengan Kepala BIN Budi Gunawan oleh Mahfud MD. Arteria sangat menyayangkan pernyataan tersebut keluar dari Mahfud MD yang dianggapnya sebagai guru besar dalam ilmu hukum. Anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan menyatakan tidak takut kehilangan jabatannya sebagai anggota DPR. Hal itu diungkapkannya kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang juga sebagai Ketua Komite TPPU saat RDPU pada Rabu malam. Arteria menyayangkan pernyataan Mahfud MD dalam rapat tersebut mencoba membenturkan dirinya dengan Kepala BIN Budi Gunawan. Dirinya juga menuturkan selama menjabat sebagai anggota DPR, Arteria ikhlas bekerja untuk rakyat. Prof, orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Betul Pak, Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri Prof. Kalau begini caranya Prof. Saya punya karir dari kecil Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR. Nggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan Arteria berhenti, ya saya berhenti Prof. Karena saya juga bisa terpilih. Kalau saya sendiri nggak mungkin. Itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih. Kalau coba dibenturkan begitu saya siap. Nggak apa-apa. Itu. Tapi Prof juga ingat, saya di sini mewakafkan diri Prof. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. DPR meminta Ketua Komite TPPU Mahfud MD untuk mencabut ucapannya soal maklar kasus yang terjadi di DPR. Anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan tidak terima dengan pernyataannya Mahfud MD soal DPR maklar kasus. Arteria dengan keras meminta Mahfud MD untuk menarik pernyataannya tersebut yang menyakiti banyak orang. Lebih luas, Arteria menegaskan akan memperkarakan persoalan tersebut jika Mahfud MD masih bersikeras tidak mencabut dan meminta maaf atas ucapannya tersebut. Tadi Prof begitu keras, DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami, Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, udah ini. Tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta nih Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini. Dijelaskan Ketua Komite TPPU, Mahfud MD pun mengklarifikasi soal ucapannya tersebut.
Mahfud menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi pada saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR. Saya bicara Markus, ya, saya bicara Markus. Ini tadi saya akan dipotong bicara Markus. Di DPR itu pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2025. Namanya peristiwa Ustadz di Kampung Maling. Pada waktu itu Jaksa Agung ketika itu Abdurrahman Saleh di sidang gabungan Komisi 2 dan 3 itu dituding-tuding. Saudara jaksa baik sekali, tapi saudara seperti Ustadz di Kampung Maling. Di kejaksaan tuh kotor semua. Ini ada, nanti di-googling aja, di-googling. Peristiwa itu jelas. Lalu jaksa-jaksa marah, kurang ajar kamu katanya kepada anggota DPR. Kurang ajar kamu. Kami dianggap maling, ini dianggap Ustadz. Kamu kalau ngurus-ngurus perkara, habis marah-marah gini ngurus perkara, nitip pejabat, nitip ini. Itu kan tadi saya katakan begitu. Tapi terus dipotong. Bukan DPR sekarang, DPR yang lalu. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. DPR mendukung penuh langkah Mahfud MD dalam mengungkap kasus transaksi fantastis yang terjadi di Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan hampir seluruh anggota Komisi 3 DPR dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komite TPPU pada Rabu malam. Komisi 3 DPR menyatakan mendukung penuh langkah Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam mengungkap kasus yang terjadi di Kementerian Keuangan soal transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Dukungan tersebut diungkapkan hampir seluruh Komisi 3 DPR yang hadir dalam RDPU bersama Komite TPPU pada Rabu malam. Salah satunya yang menyatakan dukungan tersebut adalah anggota Komisi 3 DPR Supriyansa. Namun dirinya mempertanyakan kepada Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU yang membawahi PPATK dan Kementerian Keuangan terkait koordinasi internal dalam komite. Dan saya lihat di dalamnya SK ini adalah berada dalam satu atap sebenarnya. Bapak sebagai ketua, kemudian Ibu Sri Mulyani juga ada di dalam. Kalau begitu, apakah pernah data-data ini dibuka di dalam lembaga keorganisasian TPPU ini? Kalau pernah, kenapa bisa terjadi perbedaan? Kenapa tidak ribut di dalam dulu? Baru ributnya keluar. Tetapi saya memberikan dukungan, saya garis bawahi dulu Pak Prof, bahwa saya memberikan dukungan penuh untuk dibuka ini. Tetapi mohon maaf, saya mau menyatakan bahwa ada harapan kita 1-2 hari kemarin yang kita lewati ini, kita akan membuka dan menunggu bahwa ada benar-benar dibuka sesuatu. Sehingga menggemparkan orang-orang yang suka bermain-main dengan TPPU. Ternyata apa yang sudah disampaikan oleh salah satu pimpinan KPK yang menyatakan bahwa Pak Mahfud menyerahkan berkas di KPK itu setengah-setengah. Saya baca begitu. Kalau dihubungkan dengan yang disampaikan tadi Pak Prof, baru yang disampaikan 35T, maka ada kurang lebih, ya ada kurang lebih itu kalau dikurangi dari 349T, dikurangi dengan 35T, berarti masih ada 314T triliun ini yang kita tidak ketahui bagaimana rimbanya. Inilah yang kita tunggu sebenarnya pada kesempatan ini, izin Pak Prof, untuk membuka sebenarnya. Kalau memang itu dibutuhkan dan bisa memberikan rasa baik kepada bangsa dan negara. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI pada Kamis 29 Maret 2023. Raker dilakukan dengan membahas sejumlah isu aktual terkait tingkah laku warga negara asing yang merugikan hingga persiapan pariwisata menjelang Lebaran. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadiri rapat kerja bersama Komisi 10 DPR di Gedung Nusantara, Jakarta pada Kamis 29 Maret 2023.
Sejumlah isu yang dibahas dalam rapat kerja diantaranya terkait tingkah laku warga negara asing yang merugikan Indonesia, kontribusi potensi wisata bagi Indonesia, hingga kesiapan sektor wisata menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pihaknya telah menyiapkan paket wisata untuk mengantisipasi mobilisasi masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman. Diperkirakan ada sekitar 300-350 juta wisatawan yang akan berlibur saat Lebaran nanti. Selain itu, Kemenparekraf dan DPR turut membahas terkait mahalnya harga tiket pesawat di dalam negeri yang menjadi perhatian saat raker kali ini. Sandi menyatakan hal ini karena terbatasnya jumlah pesawat yang dimiliki Indonesia. Kita sudah menyiapkan beberapa paket wisata yang kita harapkan akan meningkatkan pergerakan wisatawan Nusantara yang berbarengan dengan mudik Lebaran. Total 123,8 juta yang diprediksi akan bergerak di libur Lebaran, mudik Lebaran tahun 2023 ini, dan yang akan kami upayakan dengan paket-paket yang sudah disiapkan seperti desa wisata, destinasi wisata baru, dan juga pariwisata berbasis religi yang tadi sempat diangkat dalam pembahasan dengan Komisi 10. Ini akan mampu menciptakan paling tidak 2-3 kali pergerakan dari total 123. Jadi kita targetkan untuk libur Lebaran kali ini itu paling tidak mencapai 25% dari target 1,4 miliar pergerakan wisata Nusantara bisa tercapai di libur Lebaran ini. Jadi harapannya itu antara 300 sampai 350 juta pergerakan secara total untuk wisata Nusantara. Karena mereka bukan hanya bergerak dari tempat mereka bekerja ke kampung halaman, tapi saat di kampung halaman mereka juga akan melakukan aktivitas wisata dan ekonomi kreatif. Setelah itu kembali lagi ke Jakarta. Jadi paling tidak ada 3 kali pergerakan selama musim Lebaran ini. Apalagi nanti ada penyesuaian juga dengan libur Lebaran. Tidak hanya itu, Sandiaga juga mengantisipasi terkait terjadinya tingkah laku warga negara asing yang berperilaku tak sesuai peraturan yang diterapkan di Indonesia. Sehingga ia menegaskan akan mendeportasi WNA yang nakal hingga pembatasan turis yang datang. Namun demikian, Sandiaga memastikan bahwa kontribusi pariwisata bagi perekonomian Indonesia akan tetap baik, dengan target 4% dan 7,4% pada sektor ekonomi kreatif. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.